Ada pertanyaan, bagaimana Ustadz cara menyikapi kejadian viral kecelakaan di tol Cipularang? Sikap kita pertama, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya setiap kejadian itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah Allah tentukan. Adapun remblong dan sebagainya itu hanya sebab saja. Sejatinya sudah Allah takdirkan seperti itu. Kemudian yang kedua, ya kita doakan. Sebagai orang beriman kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, dan juga Allah berikan keluarganya kesabaran. Dan yang sakit, yang luka-luka, kita doakan juga agar Allah segera sembuhkan. Kemudian Allah juga berikan mereka keridhaan dan kesabaran terhadap ujian tersebut. Karena musibah yang menimpa orang beriman itu akan menjadi sebab terampuni dosa, terangkat derajat, dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ujian, semakin besar musibah, semakin berat musibah yang menimpa, maka semakin banyak dosa Allah ampuni, semakin tinggi Allah angkat derajat, dan semakin besar Allah berikan pahala. Kemudian sikap kita berikutnya adalah kita ambil pelajaran, kita ikhtiar untuk kedepannya kita hati-hati dalam bersikap. Sebelum safar kita sempurnakan sunnah-sunnah di dalam safar. Kita sempurnakan sunnah-sunnahnya, doa perjalanan diamalkan, dibaca. Kemudian usahakan menjaga wudhu, karena menjaga wudhu itu termasuk sebab tolak bala. Di dalam satu riwayat disebutkan Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi dhuhrin fala talumman illa nafsaka." Wahai Musa, jika engkau tertimpa musibah sedangkan engkau dalam kondisi tidak berwudu, tidak bersuci, maka janganlah sekali-kali kamu mencela kecuali dirimu sendiri. Itu. Kemudian yasar asbabiyah, ikhtiar, kita perhatikan kendaraan di servis, diperbaiki yang memang rusak, yang kurang baik diperbaiki, itu secara ikhtiar. Kemudian ikuti rambu-rambu lalu lintas, kita taati. Prosedur sebaik mungkin kita jalankan, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting dari itu semua, musibah lahiriah, musibah fisik itu adalah hadiah dari Allah, karena di dalamnya ada pengampunan dosa, pengangkatan derajat, dan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Sedangkan musibah yang sebenarnya adalah musibah dalam agama, musibah tidak taat kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat bagi yang mampu, meninggalkan puasa yang wajib, meninggalkan nutup aurat, kemudian kemaksiatan yang lain, zina, judi, maupun sebagainya, itu adalah musibah yang sebenarnya, karena itu akan berakibat nanti di alam kubur, di pada masyar, nanti di akhirat. Kalau belum taubat sampai mati dan nanti tidak ampun di akhirat, maka tidak ada lain akan dibersihkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semua dari musibah lahir maupun batin, dari musibah dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.